semuanya. Saat ini, zero waste menjadi topik yang menarik di berbagai forum, yang menandakan kepedulian terhadap lingkungan. Tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan para milenial pun sekarang sudah mulai tertarik kepada gerakan zero waste. Sore ini kita akan mendengarkan penjelasan tentang apa itu zero waste, EcoBrick, dan akan praktek langsung membuat EcoBrick. Acara Beberes Rumah 1 atau disingkat BR1 merupakan acara perdana dari rangkaian acara yang akan diselenggarakan oleh Sahabat Rantangan. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setelah acara hari ini dipersilahkan untuk tetap berada di grup WA Sahabat Rantangan untuk mendapatkan informasi-informasi yang terkait. Panitia pun menyediakan door prize kepada para peserta sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan diserahkan di akhir acara. Sebagaimana yang telah disampaikan di grup WA Sahabat Rantangan. Pada peserta dimohonkan untuk on cam, membuka kameranya, dan juga menyetel mute speakernya bila ingin bertanya dipersilahkan melalui room chat. Kami pun berharap peserta mengisi presensi daftar hadir yang kami sediakan. Susunan acaranya adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan, lanjutkan dengan basmalah dan al-fatihah, tilawah dan terjemahannya, sambutan oleh Bapak Heri Koswara MA, anggota legislatif DPRD 1 Provinsi Jawa Barat, pengantar Zero Waste dan EcoBrick dari Sahabat Rantangan oleh Ibu Ati Martiana, founder Sahabat Rantangan. Praktek pembuatan EcoBrick oleh Bidan Sri Mulyani, dilanjutkan dengan tanya jawab dan door prize. Terakhir adalah penutup dan doa kafaratul majelis. Baiklah, untuk keberkahan acara kita ini, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya adalah lantunan ayat-ayat Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ibu Yuni, salah satu jamaah binaan Aisyah di Klinik Bidan Sri Jati Kramat, Kota Bekasi. Surat Al-Anbiya ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal ardh yarithuha ibadiyas sholihun. Inna fiha labalaghul qaumin ajibin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Jabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Sungguh
Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Katakanlah Muhammad, sungguh, apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Maka, apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dul ladzi amilu la'alahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu, yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, sama-sama kita telah dengarkan lantunan ayat-ayat ilahi yang dibacakan oleh Ibu Yuni. Semoga Ibu Yuni dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan acara selanjutnya, itu pengantar Zero Waste dan Ekobrik dari Sahabat Rantangan yang disampaikan oleh Ibu Ati Martiana, founder Sahabat Rantangan. Kepada Ibu Ati kami persilahkan. Ibu Ati, apakah sudah masuk di ruang Zoom? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk beberes rumah bersama kami, sahabat rantangan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Hajah Erma, Ketua Aisyah Cabang Pondok Gede, kemudian ibu-ibu RW di Kecamatan Pondok Gede, para ibu kader penggerak Posyandu, kemudian para ibu pemateri kita, Ibu Hajah Bidan Sri Mulyani,
dari BEM, tapi BEM yang ini bukan BEM di kampus. Ini adalah barisan emak-emak militan luar biasa. Dan juga para ustadzah serta seluruh peserta, ibu-ibu, dan juga ada bapak-bapaknya juga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi sudah dibacakan oleh Ibu Yuni, diantaranya adalah surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad yang membawa agamanya itu tidak lain adalah memberi petunjuk dan peringatan agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Rahmat Allah bagi seluruh alam meliputi perlindungan, kedamaian, kasih sayang, dan sebagainya diberikan Allah terhadap makhluknya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh alam ini. Menurut As-Sobuni dalam Sofwatut Tafasir, maksud ayat ini adalah tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Allah Ta'ala tidak mengatakan rahmatan lil mu'minin, namun rahmatan lil alamin. Karena Allah Ta'ala ingin memberikan rahmat bagi seluruh makhluknya serta semesta alam. Demikian pula pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam tafsir Ibnul Qayyim. Rahmat ini bersifat umum. Alam semesta secara umum mendapat manfaat dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa mengklaim Islam sebagai rahmat seluruh alam pada saat kita sendiri telah berhenti menjadi rahmat bagi tubuh kita dan lingkungan kita. Ayat lainnya yang tadi telah dibacakan adalah ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Para mufasir klasik pada umumnya memaknai kata fasad dalam ayat ini sebatas kerusakan sosial dan spiritual, sebagaimana pendapat Ibnu Katsir, dan mengartikan fasad dalam ayat ini dengan perbuatan syirik, pembunuhan, kemaksiatan, dan segala pelanggaran terhadap Allah. Sementara ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi memahami fasad sebagai krisis lingkungan secara fisik yang mengakibatkan berbagai bencana, seperti penyebaran penyakit yang kita rasakan saat ini, krisis pangan, krisis sumber daya alam, perubahan musim, pencemaran lingkungan yang membahayakan seluruh spesies bumi. Menurut ayat ini, kerusakan dan krisis lingkungan diakibatkan oleh perbuatan manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Selain itu, krisis lingkungan juga pada hakikatnya diakibatkan oleh krisis mental manusia. Sebagai negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia, tentu sangat mengherankan bila Indonesia berada di urutan kedua penyumbang sampah plastik ke laut, marine pollution terbesar di dunia. Belum lagi kerusakan lingkungan yang lain, yang pasti bukan salah, tetapi komunikasi antara kita dengan agama masih terbatas pada hal-hal yang ritual dan sosial semata. Risalah Islam mengenai etika lingkungan hampir tak pernah dibahas. Padahal ada banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menyinggung environmental quotient atau kecerdasan lingkungan. Mulai dari anjuran menjaga lingkungan, menanam pohon, larangan menebang pohon, anjuran memanfaatkan lahan produktif dengan baik, dan lain sebagainya. Semua anjuran itu bertujuan untuk melestarikan, mengelola, memperbaiki,
dan mendayagunakan lingkungan demi kesejahteraan hidup manusia, sekaligus memberikan kenyamanan beribadah dan mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang dan umat manusia pada umumnya. Maka menumbuhkan kesadaran untuk menjaga dan memelihara lingkungan tidak bisa dilakukan sesaat atau sesekali. Ia harus dilakukan terus-menerus secara berkesinambungan dan terintegrasi dalam aktivitas rutin harian kita, sehingga menjadi gaya hidup segenap lapisan masyarakat. Dan saya kira belum banyak juga sepertinya yang pernah membaca atau mendengar fatwa MUI yang sebenarnya sudah dirilis, yaitu fatwa MUI nomor 41 tahun 2014. Bisa ditampilkan barangkali Mbak host, Neng host. Nanti mungkin keluar. Alhamdulillah. Pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang gunaan untuk kemasan, serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf. Membuang sampah sembarangan dan atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain, hukumnya haram. Pemerintah dan pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudorotan bagi makhluk hidup. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat, hukumnya wajib kifayah. Tabdzir adalah menyia-nyiakan barang atau harta yang masih bisa dimanfaatkan menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasaan umum di masyarakat. Israf adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu penggunaan barang atau harta melebihi kebutuhannya. Semoga setelah kita mendengar dan membaca fatwa MUI ini, kita juga bisa ikut mempopulerkan dan mensosialisasikannya ke tengah masyarakat banyak, sehingga orang makin banyak yang mengenal dan paham tentang fatwa ini. Kemudian apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Ekobrik. Ekobrik itu kalau secara harfiah batu bata yang ramah lingkungan, kira-kira seperti itu ya. Tapi tentunya bukan batu bata yang sudah kita kenal selama ini, karena batu bata yang ini disebut ramah lingkungan, merupakan daur ulang dari sampah plastik yang digunting-gunting kecil, kemudian dimasukkan ke dalam botol mineral bekas, kemudian menjadi berbagai bentuk begitu ya. Ini bisa menjadi berbagai benda yang bisa difungsikan secara lebih maksimal, lebih lama begitu. Nanti selanjutnya akan diajarkan atau disampaikan oleh Bidan Sri. Kemudian ekobrik ini adalah salah satu sarana atau cara untuk atau termasuk dalam gerakan zero waste atau less waste gitu ya. Zero waste ini kita paham artinya nol sampah, dan kita juga tahu selama kita masih hidup di dunia tentunya tidak mungkin tidak menghasilkan sampah. Jadi ada juga orang yang mengistilahkannya dengan less waste, minim sampah. Ada juga yang mengartikan zero waste to landfill. Jadi nol sampah atau meminimalisir sampah yang sampai ke TPA, tempat pembuangan akhir. Kenapa bisa diminimalisir ke TPA? Karena kita sudah mengolahnya sendiri, mengelolanya sendiri di rumah tangga kita masing-masing atau di lingkungan kita terdekat. Ada juga yang mengartikan zero waste ini adalah creating the lowest impact of waste as you can.
sedapat mungkin mengupayakan berbagai cara untuk mengurangi dampak dari limbah atau sisa konsumsi kita. Jadi kalau Dekawardhani tidak lebih memilih istilah sisa konsumsi ya daripada sampah. Jadi agar kita sadar bahwa itu adalah sisa konsumsi kita gitu. Sehingga seharusnya kita bertanggung jawab atas sisa konsumsi kita sendiri. Jadi menurut Dekawardhani, praktisi zero waste adalah memilih yang paling sedikit mudorotnya, begitu ya. Jadi ia bukan perlombaan dan sehingga tidak perlu mengejar kesempurnaan. Yang penting kita meluruskan niat, memaksimalkan ikhtiar untuk meminimalisir sampah tadi. Karena ini adalah amalan pribadi yang kelak akan kita pertanggungjawabkan sendiri-sendiri juga secara pribadi. Dan ini mirip pelari maraton menurut beliau. Butuh stamina sehingga tidak perlu terburu-buru karena melihat orang lain sudah melaju lebih dahulu begitu. Yang penting jangan lelah berusaha. Dan zero waste jelas sangat menghargai sumber daya sehingga kita perlu bijak memakainya. Zero waste mengajak kita menolak yang tidak kita perlukan, menggunakan ulang apa yang ada, mengurangi apa yang kita butuhkan, mendaur ulang yang tersisa. Pakai yang ada, tak perlu membeli ini itu yang baru. Jadi selama gamis, baju muslimah, kerudung kita masih ada. Kita tidak perlu membeli banyak-banyak yang baru, ya Bu ya. Coba kembali ke realita, tengok kiri kanan, betapa kita masih begitu boros mengonsumsi sumber daya. Seolah tak akan habis masanya, pakai, angkut, buang, timbun. Begitu alurnya. Apakah jika penuh kita akan pindah ke planet lain? Lawan budaya menyampah dengan budaya tak menghasilkan sampah sejak semula. Jadi zero waste itu adalah perjalanan atau proses, bukan tujuan. Kemudian menurut Siska Nirmala, seorang jurnalis di Bandung, beliau mengarang buku Zero Waste Adventure karena beliau adalah pencinta alam yang sering naik gunung dan sebagainya. Jadi beliau ingin bagaimana pencinta alam itu jangan hanya judulnya, tapi kemudian menyampah di mana-mana, termasuk misalnya di gunung yang ia daki begitu, sehingga ia mengarang buku Zero Waste Adventure dan kemudian juga membuka toko nol sampah di Bandung. Beliau mengatakan ada ungkapan di kalangan masyarakat kita, perempuan itu tugasnya di dapur, dan sering dimaknai secara dangkal sebagai penghalang perempuan untuk mendapatkan kesetaraan. Menurut beliau, jika dimaknai dengan bijak, sangat erat kaitannya ungkapan itu dengan sudut pandang permasalahan lingkungan. Dapur adalah sumber dari semua sampah rumah tangga berasal. Sedangkan perempuan adalah garda terdepan yang menjadi nahoda konsumsi makanan di rumah. Oleh karena itu, perempuan berperan penting menjadi penggerak perubahan yang dimulai dari sesuatu yang dimakan oleh kita dan keluarga. Perempuan setara dengan laki-laki untuk sama-sama melakukan perubahan sesuai porsinya. Dan gerakan zero waste yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga merupakan representasi mengagumkan kaum perempuan yang berperan sangat penting bagi kelestarian lingkungan. Kenapa sih zero waste ini pakai istilah asing ya? Karena memang zero waste ini dipopulerkan oleh seorang Prancis bernama Bea Johnson dengan istilah 5R yang populer itu ya. Jadi ada refuse, reduce, reuse, recycle, dan rot. Jadi menolak, mengurangi, memakai kembali, mendaur ulang, dan membusukkan. Semoga tidak jadi berubah ya. Sebagian mengistilahkan 5R itu jadi repot, ribet, riweuh, rempong katanya ya. Sehingga mungkin agar lebih mudah diingat, kita ubah saja istilahnya menjadi cegah, pilah, olah.
Bahkan kalau di Bandung itu Pemda di sana sudah melakukan atau memberlakukan program Kang Pisman namanya. Kang Pisman itu bukan nama orang, Kang Pisman itu kurangi, pisahkan dan manfaatkan. Jadi sama dengan tadi cegah, pilah, olah gitu. Dan zero waste itu bukan tren ya Bu ya. Jadi ikut-ikutan tren bukan sama sekali, tapi sebenarnya zero waste itu adalah walaupun memakai istilah asing tadi, kita kembali pada budaya kita. Orang-orang tua kita sudah melakukannya sejak dahulu. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita dahulu? Orang tua kita dulu berbelanja membawa keranjang, jualan pakai bungkus daun, bawa makanan pakai rantang, kalau orang Sunda bilangnya misting, ompreng. Kemudian wadah-wadah yang digunakan itu lebih ramah lingkungan karena dia terurai di tanah, gitu ya, bukan plastik. Ada besek, ada bongsang. Kalau ibu-ibu yang masih suka beli tahu Sumedang di daerah itu pakai bongsang ya Bu ya. Kemudian bawa barang orang tua kita dulu sering pakai taplak, serbet, yang sekarang kemudian populer dengan istilah kuroshiki. Kenapa? Karena dipopulerkan kembali oleh orang Jepang, padahal kita dulu sudah melakukannya jauh dari mereka. Kemudian orang tua kita juga dulu menggunakan sapu tangan kain, menggunakan pembalut kain, begitu ibu ya. Jadi sekali lagi kita kembali kepada budaya kita sendiri. Kita bisa menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari polusi. Kemudian kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari yang kita bisa. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Semoga kita ingat-ingat terus, kita sadari betul bahwa sisa konsumsi kita dan tanggung jawab kita sendiri. Bahkan seorang ustadz mengatakan jangan mewariskan dosa turunan karena kita menyampah, jangan mewariskan bumi yang carut-marut, yang kotor begitu ya. Dan memang zero waste ini sangat penting kita pelajari, tapi yang lebih penting lagi adalah kita praktekkan. Jangan hanya dipelajari. Terakhir barangkali dari saya ingin menyampaikan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca ayat Az-Zalzalah ayat 4, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Rasul lalu bertanya, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi jadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah mereka perbuat di muka bumi. Bumi itu akan berkata, manusia telah berbuat begini. Nah, hilang. Manusia telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Inilah yang diberitakan oleh bumi. Bumi yang kita tempati akan menjadi saksi atas segala perbuatan manusia, baik perbuatan manusia yang disukai maupun tidak disukai. Semuanya kelak akan dilaporkan oleh bumi. Ini saya kutip dari satu buku, judulnya kok yang nggak ketemu ya. Ini nggak mau dibuka HP-nya. Mogok dia, mohon maaf. Sekian dari saya. Semoga semua bisa mengambil manfaat dari beberes rumah yang kita lakukan bersama dengan sahabat rantangan. Semoga peserta hari ini bisa juga lanjut mengikuti beberes rumah kedua, ketiga, dan seterusnya dengan topik yang berbeda, dengan bahan daur ulang yang berbeda. Al-afu minkum, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih jazakillah khairan kasih kepada Ibu Ati yang telah memberikan wawasan yang mungkin sudah belum pernah kita dengar sampai sejauh itu ya, luar biasa.
Islam yang rahmatan lil alamin ini sangat memperhatikan masalah peduli lingkungan, bahkan terkait juga dengan akhirat kelak. Masya Allah. Bagaimanakah pula kita, ibu-ibu yang begitu besar perannya urusan sampah ini, peduli lingkungan, tidak atau tertinggal ya. Sebenarnya sih tidak ada kata terlambat, lebih baik tertinggal tapi mengejar, begitu untuk menyadari hal ini dan memiliki peran, karena sesungguhnya orang-orang tua kita sudah mencontohkan ini dan orang Barat pun sudah menggembar-gemborkan ini. Kemudian fatwa MUI pun sudah ada sesungguhnya. Tinggal bagaimana kita mendapatkan informasi ini dan memiliki kesadaran untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita. Masya Allah. Selanjutnya kita dengarkan sambutan tentang penyelenggaraan acara pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Heri Koswara MA. Karena beliau tidak bisa hadir online pada saat ini, maka kita akan mendengarkan rekaman. Masya Allah, beliau sudah meskipun tidak bisa hadir bersama-sama kita hari ini, beliau menitipkan rekaman sambutan beliau. Beliau adalah putra Betawi kelahiran Bekasi 14 Juni 1971. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi tahun 2014 sampai 2019 dan menjadi anggota legislatif selama 3 periode di Kota Bekasi dari tahun 2004 hingga 2019 dan saat ini menjadi anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2019 sampai 2024. Beliau berasal dari Komisi 4 bidang pembangunan. Di antara yang diurus oleh bidang pembangunan ini adalah tentang perlindungan lingkungan. Tentunya mudah-mudahan ini sangat terkait ya dengan masalah zero waste, sehingga beliau sangat concern dengan acara kita hari ini. Beliau juga adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Islam Darul Hikmah Yapit di Jati Asih, Kota Bekasi. Dipersilahkan untuk ditayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Tama-tama yang saya hormati dan kita banggakan para seluruh hadirin yang ikut dalam acara pelatihan pembuatan ekobrik ya, dalam agenda beberes rumah bersama dengan satu LSM Rantangan, ringan tangan dan sayang pada lingkungan yang saya hormati dan sampai saya banggakan. Mobil khusus di sini yang hadir, pertama Ibu Ketua Aisyah Cabang Pondok Gede, kemudian para Ibu RW yang ada di Kecamatan Pondok Gede, kemudian para kader penggerak Posyandu, dan tak lupa di sini juga hadir founder Ketua Rantangan, Ibu Ati Martiana, dan seluruh hadirin-hadirat yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari yang mubarak ini, hari yang berkah ini, kita bisa mengikuti satu agenda yang luar biasa terkait dengan bagaimana kita nanti akan mendapatkan satu materi pelatihan dari Ibu Bidan Sri Mulyani terkait dengan pembuatan ekobrik.
Ini saya kira merupakan salah satu usaha bagaimana kita sedang mencari solusi untuk memecahkan salah satu di antara 10 masalah besar di Indonesia ini. Karena di antara 10 masalah besar yang ada di negara kita ini, Ibu sekalian, ya, ada banjir, kemudian ada pencemaran air tanah, pencemaran udara, pemanasan global, dan juga salah satunya adalah sampah. Di sampah ini termasuk salah satu yang terbesar di antara 10 masalah besar yang ada di negara kita, termasuk di kota kita, di kota Bekasi ini. Kita tahu hari ini kota Bekasi ini ini menjadi kota dengan volume timbunan sampah terbesar di Indonesia ini, ya. Tak kurang dari 7.900 ton per hari sampah yang diangkut, ya, dari DKI, dari ibu kota ke kota Bekasi, ke TPA Bantar Gebang. Bayangkan 7.900 per ton per hari. Ditambah lagi sampah yang merupakan dari kota, masyarakat kota Bekasi, yaitu sekitar 1.600 ton per hari yang dibuang di TPA Sumur Batu. Tentu ini akan merupakan menjadi persoalan besar mengenai pencemaran lingkungan, pencemaran air tanah, kalau ini tidak dikelola dengan sebaik-baiknya, ya. Walaupun kita tahu sampah yang dari ibu kota, dari Jakarta ini kan setiap hari melalui wilayah kita, ya, melalui daerah Tol Jati Asih, ya, kemudian lewat Cipendawa, ya, dan langsung kemudian menuju ke TPA Bantar Gebang. Nah, ini merupakan masalah yang hari ini menjadi persoalan yang perlu dipahami, sehingga betul-betul terkait dengan sampah ini ada peran serta dari seluruh masyarakat bagaimana penanganan masalah sampah ini yang setiap hari semakin bertambah, ya, terkait dengan sampah yang ada di kota kita, di kota Bekasi ini. Salah satu yang perlu kita perhatikan adalah yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat terkait dengan peduli lingkungan. Nah, saya melihat yang dilaksanakan oleh Rantangan, LSM Rantangan pada hari ini salah satu bentuk kepedulian. Bagaimana kita cinta lingkungan, kita cinta kota kita agar kota kita tetap bersih, kota kita tetap hijau, kota kita tetap banyak ruang terbuka hijaunya, sehingga ini akan mengakibatkan kita menghirup oksigen ataupun udara yang bersih. Dan yang kedua adalah pengelolaan ini harus dari hulu ke hilir dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada, ya. Nah, ini memang ke depan saya kira menjadi hal yang terus ditingkatkan terkait dengan pengelolaan sampah ini, dan ini salah satu bagian dari masalah yang terus kita respon dengan baik, sehingga kita berharap lingkungan kota kita, kota Bekasi ini ke depan bukan semakin buruk, tapi juga semakin baik, semakin bersih dengan bertambahnya seluruh penduduk kota Bekasi dari berbagai profesi, sehingga mereka menjadi warga yang cinta kepada kotanya dan juga sehat warga penduduknya. Tentu apa yang dilakukan pada hari ini terkait dengan pelatihan pembuatan ekobrik ini salah satu bagian dari mewujudkan niat mulia tadi, ya. Saya berharap mudah-mudahan pelatihan-pelatihan seperti ini bisa ditiru oleh masyarakat yang lebih luas lagi, sehingga masyarakat akan lebih peka bagaimana mereka harus menjaga lingkungannya, lingkungan yang terdekatnya, sehingga ke depan mudah-mudahan Bekasi ini semakin indah, semakin asri, dan semakin nyaman untuk dijadikan sebagai kota tempat tinggal kita bersama. Saya kira ini saja sambutan dari saya. Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara langsung kepada Bu Ati dan seluruh panitia. Mudah-mudahan acara berjalan dengan sukses dan bisa dipahami, kemudian nanti bisa disampaikan kepada masyarakat lainnya, sehingga bisa melakukan dan memprogramkan hal yang positif, yang baik ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampailah kita sekarang kepada
puncak acara kita, yaitu pelatihan pembuatan ekobrick yang akan disampaikan oleh Bidan Sri Mulyani. Saya bacakan CV beliau. Ibu Sri Mulyani lahir di Sidareja 5 April 1960, profesinya pensiunan bidan, pengurus Majelis Kesehatan Aisyah Pondok Gede sejak tahun 1991, pengajar pengajian ibu-ibu, tunanetra, dan anak-anak. Beliau memiliki kegiatan setiap ada waktu luang diusahakan untuk mengisi botol, maksudnya membuat ekobrick. Baik, kepada Bidan Sri kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari ini kita bisa berkumpul. Saya telah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh MC, oleh panitia Umi Ati, dan oleh Ustadz Heri Kuswara. Alhamdulillah saya di sini sebenarnya hanya melaksanakan aja apa yang telah saya pernah mengikuti daripada ekobrick. Nah, di sini saya bisa sampai di sini dengan senang hati. Saya diajak oleh Ibu Ira itu sebagai pengurus di rantangan ringan tangan sayangi lingkungan, ringan tangan sayangi lingkungan. Saya diajak oleh Ibu Ira, Ibu Saida, Ibu Ati, Ibu Umi Zulfa, dan umi-umi yang lainnya. Insya Allah umi-umi yang solehah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan pelatihan ini untuk menjadi yang dilaksanakan. Terutama untuk ekobrick ini tadi setelah banyak sekali ya diterangkan oleh Umi Atik yang begitu panjang lebar. Saya di sini saya tidak perlu menjelaskan lagi karena memang sudah banyak sekali ya. Kalau untuk ilmunya insya Allah di HP itu banyak sekali ya, dan bisa melihat cara-caranya gitu. Cara-caranya untuk membuat ekobrick di sekarang HP itu sangat banyak sekali ya untuk cara-cara itu. Yang penting sekarang kita bagaimana cara melaksanakannya. Nah, insya Allah saya salah satu yang melaksanakan ini dengan senang hati, dan memang cobaannya banyak ya. Karena ini memang pekerjaan yang tidak pernah saya kerjakan, namun kok saya menyenangi. Nah, itu di situ ya. Saya di sini sebenarnya saya itu saya sebagai data saya ini ya, sebagai saya pensiunan bidan di tahun 80 saya itu kerja di Rumah Sakit Harapan Kita.
sampai dengan tahun 91. Setelah tahun 91 saya dengan senang hati saya keluar dari Harapan Kita untuk mendekati kerja saya di rumah, di dekat dengan rumah. Jadi saya pindah di Puskesmas Kelurahan Kecamatan Cipayung. Saya dipekerjakan di Bambu Apus. Nah, sampai dengan saya pensiun, alhamdulillah. Sampai hari ini saya pensiun tahun 2018. Insya Allah dengan pekerjaan saya ini, saya juga praktek di rumah. Saya praktek di rumah itu dari tahun setelah keluar dari Harapan Kita, dari tahun 1991 ya, insya Allah sampai sekarang. Dan karena sekarang saya sudah pensiun, sudah merasa cukup untuk mengerjakan soal kebidanan, dan alhamdulillah saya punya anak yang bisa melanjutkan pekerjaan saya. Jadi saya alhamdulillah sekali, dan jadi praktek saya sekarang sudah dialihkan ke anak saya, dan saya di sini hanya sebagai ini aja, apa namanya, sebagai apa ya? Penasehat. Aduh, gaya banget ya sebagai penasehat. Sebenarnya di klinik saya ini ada 3 bidan, 4 bidan sama saya, itu sudah cukup. Karena dia ilmunya kan kalau apa namanya, ilmu kesehatan itu semakin lama semakin ini ya, pembaruan terus. Nah, saya di sini, anak saya alhamdulillah udah S1, jadi bisa meneruskan praktek saya. Nah, dia namanya Bidan Okta Arbaah Afifah. Jadi ini ya, promosi ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan apa namanya, waktu saya yang waktu saya yang bisa untuk meluangkan untuk apa namanya, membuat ini ekobrik ini ya. Saya sebenarnya waktu itu saya ikut apa namanya, karena waktu saya banyak gitu, jadi saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi. Nah, kegiatan organisasi ini saya ada di pensiunan para bidan, saya juga ikut di organisasi Aisyah, juga saya ikut di ini. Kemarin baru-baru ini saya ikut BEM yang di dalamnya itu ada Ustadz Heri Kuswara yang insya Allah dicalonkan menjadi menjadi wali kota Bekasi. Mudah-mudahan beliau sehat dan sukses, insya Allah, amin. Dan saya alhamdulillah sebenarnya saya ini pernah mengikuti apa namanya, pelatihan itu di tahun 2019 ya. Itu saya ikut pelatihan, dan di situ juga yang menjadi kepanitiaan, mungkin waktu itu belum rantangan ya. Nah, itu Umi Atik juga. Nah, di situ sepertinya yayasannya itu dari Yayasan Insan Cerdas Mulia yang di panitianya itu Umi Atik. Sekarang di sini sebagai ketua panitia juga, luar biasa, insya Allah. Nah, insya Allah mudah-mudahan dia juga sudah melaksanakan apa yang ekobrik ini telah disampaikan sama Umi Atik ya, berbagai ini apa namanya, cara-cara yang luar biasa, dan mudah-mudahan kita semua nanti setelah adanya ini kita bisa melaksanakan.
terutama yang apalagi yang ini ya masih ingin bekerja tapi belum ada lowongan untuk pekerjaan. Insya Allah dengan EcoBrick ini bisa menghasilkan ya, menghasilkan asalkan sabar sambil mendaftar untuk bekerja mungkin. Nah, sebelum bekerja kita bekerja ini dengan senang hati, dengan kalau saya terus terang setiap saya memasukkan apa namanya plastik ini ke dalam botol ya, saya dengan solawat gitu ya, dengan karena kita ingat kita itu di dunia akan mati. Jadi saya insya Allah mengingat untuk kita di liang lahat nanti ada yang menyinari kita dengan sholawat kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insya Allah kita mendapatkan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua itu waktu itu tahun 2019 di tempat Gedung Sabana ya yang diketuai sama Ibu Atik, Umi Atik, dan tahun 2000 dari Aisyah cabang Pondok Gede juga mengadakan juga. Nah, waktu itu saya ikut yang kedua ya. Yang kedua itu waktu itu di Kecamatan Pondok Gede. Alhamdulillah itu dengan Yayasan YAICI. YAICI itu Yayasan Abi Praya Insan Cendekia Indonesia. Nah, itu di situ juga membuat ini juga ya, membuat kalau waktu itu waktu di Pondok Gede itu membuat kursi tapi ininya apa lapisannya itu dengan kain. Kalau saya sekarang saya rubah biar lebih indah lagi, insya Allah itu saya rubah dengan kain, bukan kain lagi tapi dengan kulit apa namanya, jok ya, jok seperti jok itu jok mobil kayak gitu. Nah jadi mungkin kena air insya Allah aman. Nah waktu di Pondok Gede itu waktu itu ya itu saya ngeliat itu pembuatannya ada plastik untuk membuat tas ya, umpamanya dari kopi atau dari susu atau dari apa gitu dikumpulkan yang sama kemudian dibuatlah tas atau dibuat ini apa namanya dibuat ini karpet ya, dibuat ini karpet untuk duduk gitu. Nah itu subhanallah luar biasa. Nah untuk itu saya belum mempraktekkan. Nah saya baru mempraktekkan yang untuk duduk. Yang untuk duduk kursi ini aja alhamdulillah banyak yang pesan. Cuman waktunya nih belum tertangani. Karena untuk membuat ini itu perlu proses ya, perlu proses yang sabar. Karena waktu itu saya membuat itu sampai tangan saya itu ini apa namanya hafalan. Awal-awal melepuh dulu, ya setelah melepuh terus jadi kapalan, jadi sudah biasa. Tapi lama-lama kok saya kayaknya untuk ini saya waktunya kurang karena saya belajar apa namanya ada yang ingin belajar untuk membaca Iqra gitu. Nah, jadi mungkin itu waktunya agak kurang. Waktunya kurang. Nah, itu di situ saya dengan pelatihan 2 kali insya Allah dengan kegiatan ini karena di saya itu alhamdulillah
di sini rumah saya sebagai sekretariat Aisyah Ranting Jati Makmur. Nah, jadi kita di sini kita mengadakan kegiatan yaitu taklim. Taklim itu setiap hari dari hari Senin hingga hari Kamis. Alhamdulillah berjalan lancar dengan binaan ibu-ibu yang ini insya Allah akan menjadikan mudah-mudahan ibu-ibunya bisa melaksanakan yang seperti saya ini membuat. Tapi kita sudah contohkan, insya Allah mudah-mudahan akan dilaksanakan. Yang penting itu. Yang penting dilaksanakannya. Kalau untuk teorinya, insya Allah banyak sekali, sudah banyak sekali yang ada di YouTube, ya, ada di Google. Insya Allah sudah banyak sekali. Dan tinggal pelaksanaannya harus sabar dan harus telaten, ya, harus telaten. Nah, itu yang saya terapkan ke teman-teman di lingkungan saya, terutama di taklim saya, ya. Taklim saya itu ada 40 orang binaan yang saya meminta ke ibu-ibu untuk mengumpulkan bekas air minum, ya. Botol-botol air minum yang dibersihkan dan sudah kering itu dibawa ke rumah saya. Alhamdulillah gratis. Dan plastik, ya, plastik-plastik yang bersih juga. Sebenarnya kalau plastik yang kotor juga bisa, ya, hanya untuk harus dibersihkan dulu. Harus dibersihkan dulu gitu, ya, biar nantinya di tempat itu jadi tidak kotor. Itu, ya. Nah, insya Allah dengan pelatihan 2 kali saya berpikir gitu, ya. Berpikir dan memang saya punya cucu ada 8, ya. Ya Allah, mudah-mudahan di masa pandemi ini insya Allah semuanya sehat, semuanya yang ada ikut Zoom ini juga sehat. Insya Allah saya berterima kasih sekali kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah mengikuti acara ini. Semoga bisa menjadikan ketertarikan, kesenangan untuk melestarikan alam kita, ya. Rasulullah itu saya mengutip, ya, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi peduli dengan lingkungan itu tidak hanya ini aja sampah yang plastik, sampah-sampah yang lainnya pun kita perlu dengan peduli dengan lingkungan. Terutama itu tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau pohon, kemudian ada burung atau binatang yang lainnya yang memakan buah dari tanaman pohon yang dia tanam, melainkan itu terhitung sebagai sodakoh buat mereka yang menanamnya. Subhanallah, ya. Jadi dengan hadis riwayat Bukhari Muslim ini luar biasa. Kita yang menanam aja sama Allah hanya menanam pohon. Kalau ada burung yang memakan hasil dari tanaman kita itu dihitung sodakoh sama Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi sodakoh itu luar biasa, ya. Nah, dengan kita cinta lingkungan, insya Allah, ya, itu sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah, ya. Dan
memelihara lingkungan juga merupakan suatu ibadah. Karena memelihara lingkungan sejatinya memelihara kehidupan. Ya, jadi memelihara lingkungan dengan kita. Insya Allah kalau di saya, karena saya itu di rumah alhamdulillah, biasanya kalau saya sebagai bidan di puskesmas, waktu itu kita punya sampah ya. Sampahnya itu ada 3 macam. Itu sampah infeksius, yaitu bekas-bekas jarum, bekas pet yang bekas kita nyuntik, terus bekas kapas-kapas yang infeksi-infeksi itu disendirikan. Ya. Terus yang kedua itu yang untuk bahan-bahan yang kering, kemudian bahan-bahan yang basah. Ada tiga macam. Nah, itu insya Allah saya terapkan di rumah. Nah, di rumah itu karena tidak perlulah memakai sesuatu yang harus tempat gitu ya, warnanya ini, enggak. Tapi kita karena dari kita untuk kita gitu di rumah itu ya pakai plastik insya Allah, terutama yang ada di dapur ya, ada di dapur itu kalau masak mie umpamanya atau sesuatu yang dibungkus dengan plastik yang bersih itu disendirikan dulu gitu ya. Terus untuk hal-hal umpamanya terutama itu plastik yang bersih karena saya membutuhkan itu sekali gitu ya. Nah, itu disendirikan. Dan kalau untuk buah umpamanya atau tanaman atau umpamanya kangkung atau buah jeruk atau buah apa yang dikupas itu sisa-sisanya saya ditaruh di tempat juga. Jadi setiap hari kita akan mendapatkan sampah 3 macam. Yang satu sampah plastik, yang satu bekas buah atau bekas sayuran, dan yang ketiga ini yang biasanya karena di sini saya cucunya banyak pakai Pampers ya. Nah, itu sebangsa itu tuh yang belum saya bisa untuk mengeterapkan buat apa ya ini ya gitu. Ya, tapi nanti insya Allah saya mau cari-cari di YouTube atau di Google untuk ini ya, untuk untuk membuat yang itu. Kalau insya Allah, kalau untuk plastik, insya Allah saya dengan ini. Tapi sebenarnya masih banyak sekali caranya, bukan untuk bikin kursi aja. Saya membaca, alhamdulillah ada temen ya yang nge-share luar biasa. Isinya itu tentang ini ekobrik ini luar biasa, bisa buat bikin rumah. Subhanallah. Jadi plastik-plastik ini dikumpulkan menjadi bata. Kalau sekarang itu mungkin batako ya, tapi kalau ini menjadi bata. Jadi dikumpulkan gitu, ada caranya menjadi bata dan disusun menjadi bisa jadi rumah, bisa jadi itu cuman ada deh di YouTube. Saya belum bisa menerangkan itu. Insya Allah banyak sekali manfaatnya ya. Nah, jadi untuk pembuatan ini kursi, insya Allah saya terutama ibu-ibu yang ada di sekitar saya, itu ya, yang di sekitar saya terutama yang taklim binaan yang di Aisyah Ranting Jati Makmur itu untuk pertama mengumpulkan botol seperti ini botolnya. Nah, mengumpul botol yang kosong, terus mengumpul botol yang kosong. Setelah itu kita mengumpulkan plastik-plastik bekas yang bersih, kita ini gunting kecil-kecil ya.
Kita gunting kecil-kecil. Alhamdulillah di sini ada juga yang ibu-ibu yang sedang ikut mengerjakan itu. Nah, di situ ibu-ibu itu dengan mengerjakan digunting apa namanya? Ininya plastiknya ya ibu-ibu ya. Nah, alhamdulillah itu ibu-ibu yang gunting plastik mana? Yang gunting plastik udah ada semua. Yang gunting plastik, guntingan plastik yang sudah digunting-gunting. Nah, itu ya Ibu ya. Itu guntingan plastik yang sudah digunting kecil-kecil digini. Ya, ya, itu kecil-kecil begitu. Nah, setelah itu yang ini yang dimasukkan ke dalam botol. Nah, botol yang sudah bersih. Nah, jadi untuk memasukkan ke dalam botol jadi mudah. Ya. Nah, itu dimasukkan gitu, ya. Caranya seperti itu. Caranya ini sebenarnya saya hanya ini aja ya, pelaksana aja. Pelaksana aja yang saya kerjakan itu seperti itu karena saya ini dengan seperti ini pun saya mengajak teman-teman untuk berbagi mengerjakan itu saya bayar. Satu botol 1.000 perak itu aja masih susah. Ya karena mungkin itu memang harus sabar ya, harus sabar sekali gitu. Nah jadi ini ada botol yang sudah diisi. Nanti mudah-mudahan ibu-ibu di rumah sudah menyiapkan botol yang sudah yang bersih dan mau diisi. Ini botolnya biasanya saya bikin sebenarnya botol yang isi seberapa aja boleh dan akan jadi apa namanya kursi. Kalau botolnya gede ya kursinya jadi besar, kalau yang botolnya kecil ya kursinya jadi kecil begitu insya Allah. Dan saya yang biasa dipakai itu botol yang 600 mili ya 600 mili itu saya masukin plastik ya plastik itu. Nah itu caranya seperti itu. Ada ibu-ibu di sini yang mempraktekkan dimasukkan ke dalam botol sampai botol itu ini apa namanya beratnya itu 2 on ya beratnya itu sampai 2 on karena untuk apa kekuatan ya itu pun biasanya kalau sudah 2 on itu insya Allah kuat ya tapi masih perlu untuk walaupun udah 2 on nah itu kita timbang ya jadi kalau kurang masih terus dimasukin terus itu yang namanya apa namanya plastiknya itu gitu. Agar kekuatannya lebih ini lagi, lebih kuat lagi. Alhamdulillah. Nah, setelah saya masukin itu, jadi satu kursi itu coba Mbak disusun kursinya untuk melingkar dulu, satu botol, terus disusun samping-sampingnya ada 6, jadi jumlahnya 7, ya jumlahnya 7. Nah, setelah itu ada jumlahnya 7, yang tengah dibalik, ya, yang tengah dibalik. Nah, kelihatan nggak ya Bu di zoom-nya ya? Kelihatan nggak di zoom-nya? Nggak kelihatan Bu. Ya, insya Allah kelihatan. Dibantu coba nah enggak dipepetin ya pepetin. Nah dipepetin ya terus diikat dengan rafia ya rafianya diikat dengan rafia ya Padetin isinya berarti apa aja makanya. Nah ini kan 7 ya tadi 7 ya diisi dengan ditali dengan rafia. Nah setelah ditali dengan rafia
Sudah potong ya. Nah, kemudian di isolatif ya dengan lakban ya. Lakbannya terserah mau yang hitam, yang putih boleh. Nah, dibuka di lakban untuk itu aja untuk nah, ya. Satu lingkaran aja. Ya. Satu lingkaran. Ya. Ya. Oh, bisa semua. Ya, bisa. Insya Allah bisa semua jenis plastik. Nah, ya setelah di itu udah satu aja satu. Nah, nanti Ibu ini kan hanya untuk contoh ya. Jadi satu ini aja. Tapi sebenarnya kalau biar kuat itu bisa sampai sampai berkali-kali ininya ya. Apa namanya itunya. Nah, habis itu susun lagi, tambah lagi 12. Nah, oh ya. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, setelah itu biasanya 12 lagi. 12 botol diikat lagi dengan rafia terus dilakban lagi sampai dengan apa namanya kuat. Sampai dengan kuat. Nah, nih. Nah, setelah itu kalau mau pendek berarti nah ini yang sudah jadi. Cepat sekali ya jadinya ya. Alhamdulillah cepat sekali ini yang jadinya. Nggak kayak orang melahirkan lama. Proses ya. Ini alhamdulillah ya. Ya. Hah? Ya, nah ini karena saya tidak bisa mengerjakan ini, jadi saya bawa ke tukang jok. Iya ya, ini saya alhamdulillah selama satu pandemi ini karena saya waktunya alhamdulillah banyak ya, jadi saya sudah bisa dapat 12 kursi. Nah, ini kemarin nambah lagi 5 kursi. Jadi 12 tambah 5 tuh. Ya. Nah, yang pesen alhamdulillah sudah banyak. Cuman waktunya ini tadi juga sudah ada yang nagih gitu. Punya saya udah jadi belum ya katanya. Saya bilang sabar ya. Sebentar lagi jadi insya Allah gitu ya. Alhamdulillah ini kalau di apa namanya? Dihitung dengan rupiah itu habisnya nih plastik satu mungkin ada yang jual. Kalau saya lihat di YouTube itu ada yang jual. Satu ini bisa dijual 3.000 rupiah ya. Nah, tapi saya alhamdulillah banyak yang ngasih. Teman-teman pada ngasih. Jadi tempat saya banyak sekali yang namanya botol ini ya. Alhamdulillah. Nah, saya banyak yang ngasih, teman-teman pada ngasih botol, pada ngasih apa namanya ini plastik ya, yang bersih-bersih dikasih. Apalagi temen tuh ngasih itu kalau dia laundry itu ya, terutama kalau laundry itu kan plastiknya ini ya banyak gitu. Nah, itu bagus sekali itu untuk dimasukkan ke botol ini. Nah, itu yang saya ini. Jadi kalau satu botol ini saya kan menghargain ke orang 1.000 rupiah. 1.000 berarti kalau kursi satu yang pendek itu jumlahnya 19 botol. 19 botol kali 1.000. 19.000. Nah, itu yang kecil tuh. Yang kecil itu 19.000 ya. Untuk yang ngisi aja. Belum harga botol ya. Nah, terus setelah itu 19 berarti 19.000. Nah, saya untuk ngepaknya itu saya ke tukang jok. Nah, di tukang jok itu saya minta dikuatkan lagi. Nah, dikuatkan laginya itu dengan ini, apa namanya? Triplek ya, biar lebih bagus insya Allah gitu. Nah, itu pokoknya kita kerjasama sama apa namanya tukang jok
Alhamdulillah tukang joknya baik sekali gitu ya. Saya sering dijemput gitu terus sama dia terus dianterin lagi setelah jadi gitu. Yang kecil itu saya membayar ke dia 50.000. Nah, kalau yang sedang itu saya membayar, yang 2 tumpukan itu saya membayar 75.000. Insya Allah. Nah, jadi itu modalnya. Nah, tapi saya ngelihat itu ya, kalau di YouTube itu, kok saya ngelihat, wah mahal juga ya harganya ya. Ternyata gitu. Kemarin itu waktu di Pondok Gede ada juga yang sudah bikin gitu, langsung dibeli sama Yaici. Nah, itu dibeli 200.000 yang kecil itu. Nah, makanya tapi kalau saya ya insya Allah mudah-mudahan apa yang saya perbuat ini menjadi untuk masyarakat terutama mencegah banjir. Ya, insya Allah. Kalau sampah itu dengan baik kita kelola, insya Allah banjir itu bisa dikurangi. Insya Allah. Sekarang banyak sekali yang hujan deras sedikit kebanjiran. Nah, itu dengan mudah-mudahan ibu-ibu sudah ada yang mengisi sampai 1 botol untuk hari ini. Untuk bersama kita sudah ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa sudah ditimbang? Sudah? Ya. Berat idealnya 2 on, ya. 2 on, 200 gram. Berat idealnya. Alhamdulillah saya bikin ini, anak saya kebetulan gemuk-gemuk ya. Jadi ada yang 135 kilo beratnya anak saya. Itu duduk di situ alhamdulillah enggak jatuh ya. Alhamdulillah itu cukup, insya Allah bisa gitu. Nah, alhamdulillah ibu-ibu yang sudah mengikuti dan sudah sampai bisa 2 on dalam 1 botol luar biasa. Karena saya kalau mengerjakan itu biasanya 1 jam cuma dapat 2. Itu udah sampai lecet nih tangannya. Tapi sekarang saya sudah kapalan, alhamdulillah ini. Ya, mudah-mudahan Ibu nanti insya Allah dari panitia ada door prize-nya yang sudah selesai dan bisa sampai mendapatkan 2 on, insya Allah akan mendapatkan door prize ya, Ibu panitia, insya Allah ya. Nah, itu sedikit ya pelaksanaan. Saya hanya melaksanakan aja apa yang telah saya dapatkan dari itu Yaici dan dari yayasan yang tadi saya sebutkan ya. Terutama kita sebagai orang Islam insya Allah ya di surat Al-Qasas ayat 77 itu menerangkan bahwa berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dan jangan berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Masya Allah ya, subhanallah. Dan insya Allah kita semua tidak akan insya Allah untuk merusak bumi ini. Insya Allah kita melestarikan. Dengan melestarikan mungkin kita bisa membuat penghijauan ya. Umpamanya ini botol juga bisa jadi pot ya. Bisa jadi pot bunga. Nah, itu pot bunga juga subhanallah untuk penghijauan rumah kita insya Allah bermanfaat sekali. Dan insya Allah visi daripada Ecobrik ini sebenarnya ada, saya mengutip ya, visi Ecobrik. Sudah berapa menit? Masih lama? Masih berapa menit? Masih 10 menit lagi. Hah?
Saya belum bisa, Bu. 2 on ini. Jadi Hah? price dong ya. Ditekan terus, Bu. Ya, ditekan terus, ditekan terus. Visi daripada Ecobrik ini adalah visinya adalah bahwa dengan Ecobrik ini akhir daripada penyelesaian sampah-sampah ini menjadi suatu yang bermanfaat, ya, suatu yang bermanfaat. Jadi yang terakhir adalah jangan sampai, ya sekarang mungkin masih agak susah ya, karena memang semuanya itu hampir dengan plastik. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada plastik yang bisa larut, gitu ya, plastik yang bisa larut di tanah. Itu ya harganya cukup lumayan mahal ya. Jadi itu salah satunya daripada visi Ecobrik ini, insya Allah. Alhamdulillah di lain waktu mungkin bisa kita teruskan lagi ya, insya Allah. Mudah-mudahan dengan kita membuat membuat kursi ini, semoga semua yang ikut Zoom ini bisa mengerjakan dengan sabar dan dengan telaten ya. Dengan seperti ini mudah-mudahan lingkungan kita paling enggak yang jangan sampai seperti di Bandung ya. Di Bandung itu saya mengutip ini, sampah di Lui Gajah yang tertimbun oleh longsoran sampah tahun 2005 di Bandung karena meledak. Tuh, sampah bisa meledak. Ya Allah, mengerikan sekali ya Bu ya. Itu menghilangkan nyawa 157. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mudah-mudahan tidak terulang kembali ya. Dan 137 rumah yang tertimbun. Ya Allah, kasihan sekali. Dan 2 desa itu sekitar 8,4 hektar lahan pertanian hancur karena kena ledakan sampah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang menzolimi daripada dunia ya, insya Allah. Ya silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ya. Ada yang nanya untuk jual satu kursinya ya, untuk modalnya itu yang kecil itu 19 botol kali 1.000, berarti 19.000 ya, 19.000 rupiah. Terus untuk kejoknya 50.000 yang kecil, berarti 69.000 ya, 69.000 rupiah itu modalnya. Ibu mau nguntungin berapa kepada saya? Tapi insya Allah ya, kalau kita kenal maka kita akan sayang ya, nanti bisa didiskon gitu. Insya Allah ya. Itu mungkin itu modal. Jadi ibu bisa jualan nanti
siapa tahu ada yang pesan lagi gitu. Dan ini Ekobrik ini nanti akan berkelanjutan sampai 5 ya. Alhamdulillah, jadi Ibu ikut terus. Banyak sekali nanti yang akan mengisi kelanjutannya ini. Setiap 2 bulan satu kali, insya Allah. Ya, ada pertanyaan yang lain, Ibu? Oh, selain kursi, itu tadi bata, ya, bata bisa dibikin bata, ya, bisa untuk tanaman, Ibu. Tapi apa namanya yang bukan plastiknya ya, itu yang dari daun, dari kulit, apa namanya pepaya, kayak gitu, bisa buat pupuk. Dan kalau untuk plastik ini banyak sekali, Ibu. Setahu saya itu bisa bikin bata, bisa bikin ini kursi, bisa bikin apa namanya itunya juga apa mejanya, ya mejanya mau dibikin segi 4 bisa, mau dibikin bulat bisa. Jadi lebih banyak lagi itu apa namanya ininya botolnya gitu. Kalau yang tidak pakai botol, mungkin ya itu bisa bikin tas. Ada caranya. Nah, bikin tas, bikin apa namanya ini stiker bisa juga. Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Dan kalau untuk bikin stiker dan bikin tas itu memang khusus ya plastiknya gitu. Plastiknya khusus dan harus sama gitu. Ya. Ya, dianyam ya kalau apa namanya? Kalau tas sama itu dianyam. Insya Allah ada tutorialnya di YouTube. Insya Allah banyak, insya Allah ya. Dan susunannya kalau untuk kursi ya tetap yang bawah itu untuk bawah. Yang di atas kalau mau disusun dikasih triplek lagi, tapi itu biasanya dikasih triplek terus dibalik jadi begini. Nah, ya. Jadi begini. Gitu, ya. Jadi kalau mau susun nih, jadi begini. Di sininya ada triplek, nanti disusunnya di atas sama-sama di atas tutupnya. Begitu, ya. Nah, begini insya Allah. Nah, jadi begini terus ditata gitu. Nah, nanti tukang jok udah tahu, insya Allah udah tahu. Tapi kita kasih tahu dulu, memang. Awal-awal juga saya ke tukang jok bingung. Ini apaan ya Bu Bidan? Masya Allah katanya. Ada-ada aja katanya gitu. Apa namanya botol bisa jadi kursi katanya. Ya, mungkin dia karena belum tahu ya, jadi dia terheran-heran. Nah, saya kasih tahu caranya seperti ini gitu. Alhamdulillah hasilnya bagus dan di bawahnya itu ada ininya itu ya kecantikannya kita yang minta. Mau apa namanya bungkus yang warnanya lebih menarik lagi, mungkin warna bunga atau kan kalau karpet ini warnanya macam-macam ya. Bisa ada yang warnanya bunga, ada yang warnanya apa bata atau apa gitu. Bisa minta ke dia. Dan warna itunya kan macam-macam di tempat jok. Itu insya Allah. Mungkin ada lagi yang mau nanya Ibu? Bisa. Ukuran botol macam-macam Bu ya. Ini yang 6.000 mili, 600 mili, itu yang untuk yang kecil satu. Umpamanya yang 100, yang berapa yang lebih kecil lagi ada ya? Itu bisa juga. Itu jadi tergantung kitanya. Yang 1,5 liter juga bisa. Itu jadi tinggi. Lebih bagus lagi. Insya Allah saya ada yang 100. Yang 1,5 liter ada dari itu apa minyak itu ya saya masukin itu malah lebih enak itu. Yang 1 liter lebih
juga ada ya, botolnya itu saya bikin juga. Jadi saya udah bikin insya Allah macam-macam botol gitu. Tapi botolnya memang kalau satu kursi ya botolnya harus yang miliknya sama. Terus mereknya lain-lain nggak masalah, insya Allah kan. Soalnya tingginya biasanya kalau miliknya sama itu tingginya sama. Yang penting itu tingginya sama. Itu insya Allah. Ada lagi Ibu yang bertanya? Saya hanya ini aja, melaksanakan aja ya. Mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan. Dan saya bersyukur, alhamdulillah ini diberi kesempatan sama sama rantangan ya. Dari rantangan ini, subhanallah, mudah-mudahan rantangan semakin maju dan semakin sukses. Alhamdulillah. Amin, ya Rabbal Alamin. Terutama di lingkungan terdekat dulu. Nah, kalau saya ya itu lingkungan saya dulu, rumah saya dulu. Di rumah dulu kita siapkan untuk seperti itu. Nanti dengan kita mencontohkan, insya Allah kalau hasilnya bagus, insya Allah akan dicontoh yang lainnya. Mungkin itu aja. Cukup? Ya. Ya, sudah cukup Ibu dari saya. Terima kasih kepada seluruh panitia. Saya tidak bisa ucapkan satu persatu. Mudah-mudahan dengan adanya rantangan ini saya bisa di sini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di Zoom ini dan bapak-bapak akan mencintai, menyenangi lingkungannya masing-masing. Agar kita dengan mencintai itu, insya Allah air, udara, tanah akan menjadikan kita sehat, ya, bersih dan sehat, insya Allah. Itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih kepada Ibu Bidan Sri Mulyani. Jazakillah khairan katsiran. Kepada ibu-ibu yang sudah mengajukan pertanyaan, tadi sudah terjawab, insya Allah semua yang ada di forum chat langsung dijawab oleh Ibu Bidan Sri. Kepada ibu bapak yang masih ingin bertanya, dipersilahkan disampaikan di WA grup Sahabat Rantangan. Insya Allah Bidan Sri Mulyani akan menjawab ya Ibu Bidan. Terima kasih. Ya. Sekarang mungkin bisa ditunjukkan ibu-ibu yang sudah selesai membuat pada kesempatan hari acara ini. Ada Ibu? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Ada yang menunjukkan? Alhamdulillah mau sedikit. Ibu Zul Hidayatu. Baik. Ada lagi? Maya. Apakah masih Ibu? kenal saya, Bu? Maya nggak diguntingin. Ibu Enda. Bu Heni. Ibu Hayati. Bu Maya. Ya. Nanti ini bisa sambil rekan-rekan panitia sambil memfoto. Ini Mas Tuti. Silahkan. Ibu Solihah. Dan bisa disampaikan di forum chat ya, Ibu. Di forum chat bisa disampaikan. Rekan-rekan panitia bisa sambil di foto. Ya. Sudah semua Ibu, banyak terima kasih. Untuk ibu-ibu yang belum mengisi, ibu bapak yang belum mengisi presensi kehadiran pada hari ini bisa dilihat di forum chat presensi kehadirannya. Kemudian bagi peserta yang ingin menyumbangkan botol plastik serta bungkus-bungkus plastik yang sudah dibersihkan bisa diserahkan ke Bidan Sri. Nanti bisa ditanyakan alamatnya lebih lanjut
kita berkomunikasi di grup WA, Sahabat Rantang. Untuk selanjutnya kami silahkan, ini sudah difoto ya, kan panitia ya. Ibu-ibu yang sudah selesai. Di foto Ya. sama lagi boleh Bu, sambil menunjukkan botolnya semuanya Ya. kamera juga. Yang sudah selesai sambil diangkat, sambil ditunjukkan botolnya. Ya, Ibu Maya, Ibu Vivi, Bu Enda. 1, 2. Oh, udah. Sudah semua? Sudah Bu, sudah. Alhamdulillah. Sudah, ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pengumuman door prize, Ibu Kasmiati, apakah nanti disampaikan di grup WA atau sekarang? Ibu-ibu semua sudah ada di grup WA Sahabat Rantangan ya, Bu? Bapak, Ibu? Sudah. Ya, Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Baik, bagaimana Ibu Kasmiati? Karena waktu untuk sholat berkumandangnya azan maghrib sekarang lebih cepat ya Ibu-ibu. Baik. Sambil menunggu Ibu Kasmiati, saya akan sedikit membacakan kesimpulan. Sebenarnya quote-quote-nya, kesimpulannya banyak sekali, akan tetapi ada 3 yang saya catat yang cukup menarik, bahwa yang pertama, kelak bumi akan menceritakan apa yang terjadi di atasnya. Termasuk adalah setiap amalan kita, dan amalan kita dipertanggungjawabkan di akhirat kelak masing-masing pribadi. Termasuk urusan sampah. Jadi urusan sampah bukanlah hal yang sederhana. Kemudian kita dengan mengetahui zero waste, maka insya Allah kita akan menjadi solusi masalah lingkungan hidup, bukan menjadi orang yang menimbulkan polusi. Yang terakhir adalah ibu-ibu rumah tangga, ini Bapak juga ya, yang sudah memulai, memiliki peran yang penting untuk kelestarian lingkungan. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana Ibu Kasmiati, apakah sudah bisa disampaikan? Baik, mungkin bisa itu kali ya, Bu Rita, bagi peserta yang sudah memasukkan plastiknya bisa ditimbang atau bisa dikasih tahu nanti ya, di share ya Bu, di share berapa gram yang sudah dimasukkan ke dalam botol-botol. Saya sih berharap semuanya bisa pas ukurannya sebanyak 200 gram. Nanti di-share saja Bu ya, yang sudah memenuhi syarat 200 gram di-share. Tapi tidak untuk besok, hari ini juga selesai kami tutup, langsung di-share berapa timbangannya, seberapapun itu ya. Nanti dari situ kami tahu siapa yang insya Allah mendapatkan door prize dari panitia. Begitu Bu. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Kasmiati. Para peserta sekalian, sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa peserta Zoominar pada hari ini sejumlah 96 orang. Alhamdulillah menunjukkan bahwa tingginya antusias para peserta. Mudah-mudahan terus bahkan bisa meningkat antusias Bapak Ibu sekalian kepada acara-acara Sahabat Rantangan, beberes rumah 2, 3 dan seterusnya. Untuk itu, terakhir sebagai kata penutup, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua peserta dan kepada panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya. Masya Allah, luar biasa. Kita online dan ada tim yang
langsung praktek di lapangan. Terima kasih pada semua rekan panitia. Insya Allah selamat bertemu kembali di beberes rumah yang kedua. Baiklah, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Amin. Ibu Dede, Ibu Ibi, ada Ibu banyak ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama Bu, terima kasih. Terima kasih Bu, izin live ya. Terima kasih Bu, izin live. Assalamualaikum. Ibu Nurwati, Dina, Ibu Maya, Ibu Nurwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakillah Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Dino dan ibu-ibu yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dadah Bu Rita. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ibu Ria. Terima kasih. Bisa dipraktekkan ilmunya ya Bu, bermanfaat. Amin, amin. Mudah-mudahan akan beberes rumah yang kedua. Ibu-ibu sudah mempraktekkan. Bu Rita pamit ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Enda. Jazakallah khair. Amin. Lagi dadah nih, Mi. Udah mati nih.